adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang sering pamer kekayaan. Flexing atau pamer dilakukan untuk mencapai beragam tujuan, diantaranya menunjukkan status dan posisi sosial, menciptakan kesan bagi orang lain, dan menunjukkan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sehat-sehat selalu ya. Aduh, happy deh kita. Oke, yang penting jangan lupa bahagia. Gini guys, akhir-akhir ini kita melihat ya isu mengenai flexing. Saya sendiri awalnya tanya-tanya apa sih flexing ini. Nah, ternyata ini adalah pamer kekayaan di medsos. Luar biasa. Dan ini yang menarik karena menjadi problem itu karena dilakukan oleh para pejabat negara atau keluarga para pejabat, termasuk istri dan anak-anak para pejabat. Ini yang menarik perhatian kita semua. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa pejabat itu adalah pengemban amanat yang mestinya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Nah, ketika pejabat dan keluarga ini melakukan flexing, ini ada sesuatu yang riskan menurut saya. Pertama, ini memberikan contoh yang tidak baik karena menunjukkan gaya hidup yang berlebihan gitu. Yang kedua, ini juga menjadi sesuatu yang mencurigakan bagi orang karena semua orang tahu berapa gaji pegawai, berapa gaji pejabat. Nah, ini akhirnya menimbulkan kecurigaan. Kalau sudah kecurigaan akhirnya terjadi distrust. Nah, inilah wong flexing itu dilakukan orang biasa saja tidak elok dan tidak patut, apalagi ini dilakukan oleh pejabat maupun keluarga pejabat. Baik guys, saya menjadi tertarik untuk membicarakan masalah flexing yang dilakukan oleh para pejabat maupun keluarga pejabat ini. Karena apa? Peristiwa ini mengingatkan saya pada perilaku dan gaya hidup pejabat-pejabat leluhur kita atau orang-orang tua kita, pejabat-pejabat terdahulu. Taruhlah saya ambil contoh Kiai Haji Agus Salim. Pak Agus Salim ini adalah seorang pejabat negara. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Artinya beliau menjabat di beberapa jabatan strategis di negara. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, beliau sudah menjabat sebagai anggota Volksrat, yaitu DPR lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik guys, Pak Haji Agus Salim ini hidupnya sangat sederhana. Bahkan berdasarkan pengakuan para murid dan orang-orang yang menjadi saksi sejarah kehidupan beliau. Selama hidupnya, beliau tidak pernah berlebihan. Bahkan hidupnya sampai meninggal adalah tinggal di kontrakan. Beliau pindah-pindah alamat, pindah-pindah kontrakan mulai di Petamburan, Tanah Abang, di Jalan Listrik. Bahkan yang menarik, waktu beliau tinggal di Jalan Listrik, ini ironi. Beliau kos kontrak di Jalan Listrik, tapi rumahnya pernah listriknya padam karena tidak mampu membayar. Padahal beliau seorang pejabat tinggi negara. Gitu. Seorang Belanda, William Harmes Holmes, dia pernah mencatat. Dia mengatakan bahwa Agus Salim ini adalah seorang yang jenius, cerdas, dan diplomat ulung. Satu kekurangan dia, apa? Dia hidup miskin. Ini kata William, orang Belanda. Demikian juga yang dicatat oleh Mr. Kasman Singodemejo. Mr. Kasman sebagai salah seorang murid beliau. Ini menjadi saksi bahwa beliau sampai akhir hayat masih tinggal di rumah kontrakan. Kontrakannya tidak mewah, hanya satu ruangan. Dan di ruangan itu ruang tamu, ruang masak, ruang tidur campur jadi satu. Bahkan kasur tempat tidurnya itu sering dilipat. Masya Allah. Contoh lain juga dilakukan oleh Bung Hatta misalnya. Beliau seorang wakil presiden, tapi untuk membeli sepatu Beli. Maaf, saya terpaksa nyebut merek ini. Karena memang itu sepatu yang paling keren dan paling top pada zamannya. Gitu ya. Itu beliau harus menabung. Nah, saya nggak ingin membanding-bandingkan. Tetapi ingin mengajak kita semua untuk bercermin. Mengambil inspirasi
dari para pejabat dan pemimpin negara kita yang hidupnya sangat sederhana. Mungkin kalian bisa bilang, beda guys, gaya kepemimpinan sekarang dengan dulu harus beda. Sekarang pemimpin harus kaya, pemimpin harus banyak harta. Karena kalau pemimpin nggak kaya, pemimpin nggak banyak harta, dia nggak akan didengar omongannya. Saya kok ragu dengan statement seperti ini. Justru orang-orang yang hidup dengan sederhana, konsisten dan berkarakter, ini akan sangat dirindukan oleh rakyat, akan sangat dirindukan oleh masyarakat. Bedakan pemimpin yang betul-betul hidup sederhana dengan pemimpin yang sok sederhana. Seorang pemimpin yang sederhana, berkarakter, itu sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Dan beliau bisa menjadi teladan yang baik. Saat ini kita butuh pemimpin yang bisa diteladani dengan gaya hidup yang sederhana, yang tidak berlebihan, yang tidak pamer kekayaan di depan publik, memamerkan motor gede, perhiasan, tas mewah, harga mahal, sementara rakyatnya hidup terlunta-lunta, rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Akan lebih baik kalau pemimpin itu betul-betul hidup sederhana, tidak serakah, tidak rakus. Karena kehidupan yang seperti ini bisa mendengarkan desah nafas, duka derita dari rakyatnya. Pemimpin yang bisa mendengarkan duka derita, memiliki kepekaan batin terhadap kondisi rakyatnya, dia akan tetap dicintai meskipun dia bukan seorang yang kaya raya dan banyak harta. Ini guys yang perlu kita jadikan inspirasi. Ada baiknya kita menggali kembali kisah-kisah hidup para pemimpin dan pejabat negara tempo dulu yang bisa kita jadikan sumber inspirasi. Karena tidak ada ceritanya pejabat yang tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat, hidup glamor dan hedonis, itu bisa menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Baik guys, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, baik rakyat maupun pejabat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, SAG, MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.